Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada. Kembali kita bertemu dalam program Lentera Anugerah yang menyapa kita dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini. Dan dalam sukacita kita di pagi hari ini, firman Tuhan akan menyempurnakannya. Mari kita menundukkan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sukacita kami di saat ini terasa akan semakin sempurna ketika firman-Mu hadir dan memperlengkapi kami sebelum kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan firman-Mu ini. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-28. Matius 23 ayat 28, demikian dikatakan. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam, kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita adalah pura-pura. Pura-pura. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah kisah nyata tentang seorang pria yang dimana ia mampu menyembunyikan sebuah rahasia besar tentang dirinya selama kurang lebih 11 tahun dengan cara berpura-pura. Pria tersebut berasal dari kota Massachusetts, Amerika Serikat. Tak seorang pun menyangka bahwa pria ini memiliki masalah yang cukup serius dalam kehidupannya. Bahkan di rumahnya pun perilakunya tampaknya wajar-wajar saja. Setiap malam setelah mereka makan malam, ia akan duduk sambil memegang koran. Duduk di sebuah sofa sambil memegang koran seolah-olah sedang membaca koran. Sehingga istrinya tidak mengetahui masalah suaminya. Namun akhirnya ketika sang suami, sang pria ini tidak lagi sanggup menyimpan rahasianya atau bersikap berpura-pura di hadapan orang lain, dan juga oleh karena tekanan-tekanan hati batin yang dia rasakan ketika dia terus-menerus menyembunyikan rahasianya, maka ia kemudian membuat sebuah pengakuan terhadap istrinya. Ia katakan, sebenarnya dia adalah seorang yang buta huruf. Padahal setiap malam setelah makan malam, ia duduk di sofa mengambil sebuah koran seolah-olah ia sedang membaca sebuah koran. Selama ini ia berpura-pura bisa membaca, bahkan di hadapan istrinya dan juga di hadapan orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, harus kita akui bahwa memang di zaman sekarang ini ada banyak orang yang dapat berpura-pura, bisa bersandiwara, mampu berakting. Ya, banyak sekali orang bisa. Termasuk berpura-pura, bersandiwara, berakting dalam kehidupan rohaninya. Mereka tampak seperti orang Kristiani. Mereka berbicara layaknya seorang Kristiani, menjadi jemaat di sebuah gereja. Tetapi mereka menyembunyikan dosanya dengan sangat hati-hati, dengan sangat rapi, hingga orang lain tidak tahu. Mereka kelihatan sangat saleh, berusaha memberikan kesan yang baik kepada orang di sekitar. Banyak orang bahkan beranggapan orang-orang seperti itu adalah orang-orang Kristiani yang tulen. Namun
Saudaraku yang terkasih, jauh di lubuk hati mereka adalah para aktor rohani. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengakui kondisi mereka yang penuh dosa di hadapan Allah dan menaruh pengharapan dalam Kristus Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan keselamatan mereka. Secara lahiriah, mereka tampak benar, namun secara rohaniah, mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya Ia dengan tegas tadi mengatakan, demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ia bongkar kepura-puraan umat saat itu. Tuhan Yesus melihat betapa menyedihkan keberpura-puraan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai umat pilihan Allah. Nampaknya sejak dari pagi sampai malam mereka selalu berpura-pura di hadapan manusia, mereka berpura-pura di hadapan Allah sendiri pun mereka juga berpura-pura. Waduh, luar biasa. Saudaraku, pernahkah saudara berpura-pura seperti itu? Saudara mungkin dapat membohongi orang lain, tetapi ingat, tidak akan pernah dapat membohongi Allah. Dia dapat melihat isi hatimu. Ia dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jangan lagi berpura-pura. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Allahmu, Juru Selamatmu, yang mengubah engkau menjadi sebuah pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah ingatkan kami sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kami meninggalkan kemunafikan kami, bahkan kedurjanaan kami di hadapan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan bersifat dan bersikap terbuka, bukan berpura-pura, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini, Engkau hadir dalam kehidupan mereka, mengubah mereka dari dasar hati mereka menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas. Ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat buat kita semua.